Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan kali ini akan mencoba memberikan penjelasan sedikit tentang chapter 12, yaitu tentang Developing Strategies for Whole Numbers Computations, yakni mengembangkan strategi terkait dengan komputasi pada bilangan cacat. Nah, ide besar dalam pembahasan kali ini itu sesuai dengan buku, ya, karena saya akan mereview buku di sini. Yang pertama adalah Flexible Method of Computations involving taking apart and combining numbers in a wide variety of ways. Jadi bagaimana seputar metode yang fleksibel, ya, terkait dengan menghitung yang memuat taking apart itu memisah-misahkan begitu, kemudian and combining adalah mengkombinasi beberapa bilangan dengan berbagai macam cara gitu. Kemudian yang kedua adalah invented strategies are flexible method of computing that vary with numbers and situation. Artinya strategi menemukan, ya, bagaimana kita bisa menemukan strategi sendiri, ya, atau metode sendiri dalam menghitung berbagai macam bilangan. Kemudian yang ketiga, flexible method for computations require a good understanding of operations and properties of operations. Ya, jadi kita perlu tahu teknik komputasi, ya, bahwa dalam teknik komputasi itu memerlukan pemahaman yang baik, ya, terkait dengan operasi, ya, kemudian sifat-sifat operasi itu sendiri, ya, misalkan seperti sifat-sifat komutatif, sifat-sifat distributif terhadap pada operasi perkalian. Itu kita harus pahami betul. Kemudian yang ketiga, yang keempat, the traditional algorithm are clever strategies for computing that have been developed over time. Jadi algoritma tradisional dalam terkait dengan strategi menghitung ini sebenarnya telah dikembangkan sejak lama, ya, sampai saat ini. Itu terkait dengan ide besarnya. Kemudian konten connectionnya, artinya hubungan antara bab ini dengan bab yang lain. Yang pertama itu terkait dengan operations, meaning and fact mystery. Itu artinya penguasaan fakta dan makna dari operasi itu terdapat pada chapter 9 dan chapter 10. Kemudian terkait dengan place value atau nilai tempat itu ada pada chapter 11, dan yang berikutnya terkait dengan computational estimations itu pada chapter 13. Kemudian towards computational fluency itu artinya bagaimana kita membahas terkait dengan kelancaran kita dalam menghitung, ya, kelancaran siswa dalam menghitung. Itu kita mulai dari beberapa ada keterangan di sini, ya, keterangan di sini. We know that, coba saya kasih tanda di sini. We know that there are numbers methods of computing that can be handled either mentally or with pencil and paper support. In most everyday instance, these alternative strategies for computing are easier and faster, can often be done mentally and contribute to our overall number sense. Jadi kita tahu bahwa ada sejumlah metode dalam menghitung, ya, yang dapat diselesaikan baik secara mental. Secara mental ini maksudnya, ya, berada dalam pikiran gitu, dihitung dan diselesaikan
secara mental, secara pikiran, dalam pikiran, atau kita perlu menggunakan pensil, ya, kertas dan pensil dalam menyelesaikannya. Kemudian in most everyday instance, these alternative strategy for computing are easier and faster. Dalam kondisi tertentu, biasanya strategi alternatif dalam menghitung ini lebih mudah dan lebih cepat. Ya. Can often be done mentally, sering juga dapat diselesaikan secara mental, dan contribute to our overall number sense, dan dapat memberikan kontribusi kepada sense atau kepekaan kita terhadap bilangan. Kemudian itu ide yang pertama. Kemudian kita dihadapkan pada masalah semacam ini. Yang pertama, Mary had 114 space in her photo albums. So far, he has 89 photo in the album. How many more photo can she put before the album is full? Mari mempunyai 114 potong video, ya. And artinya 114 tempat foto, ya, di dalam album fotonya. Kemudian yang sudah terisi itu ada 89. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak foto lagi yang dapat diletakkan, ya, sebelum album itu penuh. Jadi kapasitas dari album itu 114 dan yang terisi baru 89. Nah, kira-kira bagaimana menyelesaikan itu? Di sini ada sedikit push and reflect-nya. Kita mencoba untuk menyelesaikan itu menggunakan beberapa metode. Dibanding dengan yang biasa diajarkan di sekolah, jika Anda memulai dengan 9 dan 4, ya, 9 dan 4. Jadi 9 itu maksudnya 9 pada 89, 4 itu maksudnya adalah 4 pada 114, ya. Coba kita menggunakan beberapa pendekatan dalam menyelesaikan itu. Apakah cukup kita selesaikan secara mental atau kita perlu menggunakan pensil dalam menyelesaikan itu? Kemudian oke. Di sini ada beberapa metode yang digunakan siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan hitungan tadi itu. Yang pertama, kita tahu bahwa 89 tambah 11 itu adalah 100. Tadi kan pertanyaannya sudah terisi 89. Ya. Kemudian keseluruhannya ada 114. Jadi butuh berapa lagi? Kita ingat bahwa ya sudah terisi 89. Maka untuk ke 100 dia butuh 11. Nah, setelah 100 terpenuhi, untuk ke 111 dia butuh 14 lagi. Jadi yang pertama butuh 11 untuk 100, kemudian butuh 14 ke 114. Sehingga 11 ditambah 14 jadi 25. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, katakanlah misalkan bukan 89 yang sudah terisi. Ya, dianggap saja misalkan 90. Maka untuk ke 100 dia butuh 10. Kemudian untuk ke 114 dia butuh 114 lagi. Jadi total 24, ya. Karena tadinya bukan 90 tapi 89, maka butuh satu lagi. Jadi 25. Itu metode yang kedua. Kemudian metode yang ketiga, ya, take away 14. Ya, kita ambil 14 dari 114 tadi. Ya, kemudian kita tambahkan 11 lagi. Jadi awalnya kan 114, semuanya 114, kita ambil 14-nya, kan jadi 100 tuh. Kemudian dari 100 ke 89 tuh 11. Jadi 14 tambah 11 jadi 25. Ya. Jadi itu beberapa metode yang
yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan soal itu. Kemudian nah di sini ada keterangan strategi seperti yang ada di atas itu ya, dapat dilakukan secara mental ya. Jadi tidak perlu kita menggunakan pensil ya, dalam untuk menghitung, cukup dilakukan secara mental. Nah itu pada umumnya are generally faster than traditional algorithm. Nah, itu pada umumnya lebih cepat ya daripada kita menghitung menggunakan pensil. Nah, ada keterangan semacam ini ya. Ya. Flexibility with a variety computational strategies ya. Nah, kefleksibelan. Jadi keterbiasaan kita dalam menggunakan berbagai macam jenis strategi menghitung, strategi komputasi itu menjadi alat yang penting ya bagi kita terhadap ya kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, tentunya ya yang berkaitan dengan masalah komputasi tadi. Gitu. Nah, kemudian di sini di gambar 12.1 itu ada beberapa jenis ya komputasi. Ada setidaknya 3 jenis komputasi di gambar 12 seperti semacam ini. Yang pertama ada direct modeling di sini. Model langsung begitu ya. Jadi dihitung dimulai dari 1, 2, 3, 4 dia menghitung secara langsung. Kemudian yang kedua student invented strategies, itu artinya adalah strategi ya menemukan sendiri yang dilakukan oleh siswa. Jadi biasanya reported by written decoding. Jadi kita memerlukan pensil atau pulpen gitu untuk melakukan penghitungan itu. Kemudian bisa juga dilakukan secara mental. Dan yang ketiga ada traditional algorithm. Kalau traditional algorithm itu kita membutuhkan bahan atau model. Misalkan kita menghitung 3 ditambah 5 misalkan, atau 7 ditambah 5 misalkan. Kita memerlukan objek. Misalkan katakanlah ada 7 pensil, kemudian ada lagi 5 pensil, semuanya ada berapa? 15. Jadi kita membutuhkan objek untuk membantu kita untuk mencacah itu semua sehingga ditemukan hasilnya. Nah, namun dengan menggunakan metode ini memiliki banyak keterbatasan. Apalagi kalau misalkan melibatkan bilangan-bilangan yang cukup besar. Nah, itu tiga jenis strategi